kabar sahabat sehat Panti Rapih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Senang sekali rasanya kali ini saya Dr. Agnes, spesialis anak, dapat berjumpa, menyapa dan berbagi informasi tentang kesehatan anak dan bayi kepada sahabat sehat Panti Rapih. Informasi pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus kita memperingati dan seluruh dunia memperingati World Breastfeeding Week atau Pekan ASI seluruh dunia. Apakah itu Pekan ASI ini? Yaitu momentum di mana kita semua sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh WHO dan UNICEF itu membantu ibu-ibu untuk bisa menyusui bayinya. Adapun tema Pekan ASI untuk tahun ini adalah Support Breastfeeding for Healthier Planet. Artinya, kita menyiapkan generasi-generasi mendatang dari bayi-bayi yang lahir saat ini yang mendapatkan ASI dengan cara yang baik, benar, sehat untuk menjadikan planet kita ini, bumi kita ini lebih baik di masa mendatang. Kemudian informasi yang kedua yang ingin saya sampaikan masih berkaitan dengan menyusui, aktivitas menyusui adalah tentang IMD. Barangkali sahabat sehat semua sudah pernah mendengar tentang IMD. IMD adalah singkatan dari inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah bayi baru lahir diberikan kesempatan untuk bisa menyusu ibunya sedini mungkin secara mandiri. Ya, prosesnya adalah dengan memberikan kesempatan perlekatan antara kulit bayi dan juga kulit ibu sehingga menimbulkan pacuan supaya bayi menyusu secara mandiri. Ya, prosesnya bisa dilihat dari pertama kali bayi lahir, kemudian diberikan kesempatan dilekatkan pada bagian dada dan perut ibu yang melahirkan. Kemudian setelah itu kita akan melihat bayi 30 menit pertama dia akan diam, melihat-lihat, menyentuh, meraba, kemudian juga menggerakkan matanya, bola matanya. Kemudian yang berikutnya, setelah 30 menit pertama terlewati, biasanya bayi akan mulai mengeluarkan suara-suara kecil, kemudian bergerak perlahan-lahan, membuka mulutnya, kemudian berangsur-angsur maju, memasukkan jarinya ke dalam mulut, kemudian mengeluarkan ludah. Setelah mengeluarkan ludah, dia akan bergerak dengan pacuan. Biasanya ada dokter, bidan, atau perawat yang membantu supaya si bayi bisa menekan perut ibu dengan kakinya, berangsur-angsur beringsut ke atas. Dia akan mendekati payudara ibu. Dengan membuat gerakan seperti halnya mengetuk-ngetukkan kepala ke payudara ibu, dia akan beringsut maju lagi, mendekati puting ibu dan akhirnya akan menyusu. Berapa lama kita akan melakukan proses itu? Melihat proses itu adalah 1 jam minimal atau sampai proses menyusu pertama itu selesai. Ya, kenapa kok bayi bisa melakukan pergerakan itu mengarah ke payudara ibu? Pertama, karena adanya insting. Ya, insting itu seperti halnya naluri, seperti halnya kita lapar kita akan makan dan sebagainya. Kemudian kedua, kombinasi antara sensori atau perabaan, kemudian saraf, perkembangan saraf pada umur bayi dilahirkan, kemudian juga motorik, kemampuan otot-otot yang sudah dibekalkan, dan juga neurosensori. Nah, itu akan memberikan bayi kesempatan untuk bisa bergerak ke arah payudara ibu dan melakukan aktivitas menyusunya yang pertama. Ya, dan pada waktu dilakukan itu tentu ibu juga akan menyaksikan bagaimana bayi itu melakukan aktivitas menyusunya yang pertama. Nah, sebetulnya apa keuntungan dari IMD? Kenapa kok ini bisa menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan bayi? Pertama, dia akan terhindar dari risiko infeksi karena dia mengakses ASI ibunya. Kemudian juga zat-zat kekebalan yang ada dalam ASI itu juga akan membantu dia terproteksi terhadap bakteri, virus, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan memberikan ASI secara
sistemis tubuh ibu akan memacu produksi oksitosin, di mana oksitosin itu akan mempengaruhi produksi air susu ibu menjadi lebih banyak. Jadi sejak bayi pertama dilahirkan, menyusu pertama, kemudian dia akan memacu produksi ASI itu menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Yang ketiga, keuntungannya adalah melindungi bayi. Proteksi tersebut akan membuat risiko kematian bayi akan turun menjadi 22%. Nah, selain itu, aktivitas memberikan ASI ini atau menyusu secara dini ini juga akan menambah ikatan batin atau bonding, disebut bonding bahasa asingnya, antara ibu dan bayinya. Satu hal lagi yang penting adalah bahwa dengan menyusui itu akan bekerja secara sistematis dalam tubuh ibu, mempengaruhi kontraksi rahim ibu pasca persalinan, sehingga perdarahan yang terjadi meskipun itu sedikit itu akan terhenti dan akan menghindarkan ibu dari risiko perdarahan yang lebih banyak lagi. Jadi demikian tentang IMD. Semoga apa yang kami sampaikan, informasi yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan kita semua dan bermanfaat. Mari kita dukung ibu-ibu yang menyusui. Sampai ketemu lagi di informasi yang akan datang. Terima kasih. Rumah Sakit Panti Rapih, sahabat untuk hidup sehat.